Aku mau nanya, ini sebenarnya tuh udah ada di otak aku tuh lumayan lama. Mumpung lagi ini, jadi aku nanya langsung sama Pak Ustadz. Kenapa kita tuh di hidup pernah menjalani ujian yang sangat berat dan dalam sekali, terus kita merasa kita udah survive, kita udah lulus dari ujian itu, tapi ternyata beberapa waktu kemudian kita diuji dengan ujian yang hampir mirip. Mungkin dengan keadaan yang berbeda atau dengan orang yang berbeda, tapi feel-nya tuh sama banget. Itu kenapa ya Pak Ustadz? Apa aku nilainya kurang bagus atau aku dianggap belum lulus, makanya aku bisa mengalami ujian yang berat yang sama lagi? Oh ya, kasih. Terima kasih Kak Vio. Mau kemana? Kirain mau jawab. Pak Ustadz aja, silahkan Gurunda. Jadi ini lebih kayak ujian perasaan ya Mbak ya. Bukan fisik, bukan harta ya. Perasaan ya. Sayyidah Khadijah itu 2 kali menikah, 2 kali diuji. Menikah pertama suaminya meninggal. Menikah kedua bercerai. Baru yang ketiga ketemu dengan cinta sejatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kita yang menentukan akan diuji dengan ujian apa dan akan diuji berapa kali dalam hidup kita. Allah yang menentukan, dan Allah punya alasan untuk itu. Dan bukan kita doang yang digituin, orang-orang yang lebih soleh dari kita pun digituin. Khadijah itu perempuan sempurna. Perempuan sempurna di muka bumi cuma ada 4. Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah. Perempuan sempurna. Tapi ternyata keempat perempuan sempurna ini ujiannya juga luar biasa. Asia diuji dengan suaminya yang Fir'aun itu kan, sampai meninggal di tangan suaminya. Maryam diuji dengan gak punya suami, hidup sebatang kara, jadi yatim sejak kecil, harus hamil gak punya suami, difitnah, dan seterusnya. Fatimah juga kayak gitu, diuji dengan harus jadi ibu bagi ayahnya, karena ketika ibunya meninggal Khadijah, dia yang menggantikan Khadijah bagi ayahnya, merawat ayahnya, mendukung ayahnya, membela ayahnya, membantu ayahnya, plus lagi diuji dengan punya suami sesibuk Ali, punya suami miskin, sibuk, dakwahnya luar biasa juga. Jadi Fatimah, Maryam, Asia, orang-orang istimewa yang diuji dengan istimewa juga. Apa ya? Bangsa dia juga enggak pakai juga keistimewaan dasar lagi bukan yang sebelumnya dengan kita berdoa besar istimewa. Semoga kita yang mirip dengan Khadijah, yang mirip dengan ujian Fatimah, mirip dengan ujian Asia. Asia sih berat banget sih ya. Ya udah Maryam aja lah. Kalau Asia kan ujungnya kan ngeri banget ya. Walaupun husnul khatimah, meninggal di atas tiang salib dalam keadaan tersenyum.
Asia. Jadi bukan tentang kayaknya aku gagal deh di ujian pertama, makanya diulang lagi di ujian kedua. Kalau gagal lagi yang ketiga, gagal lagi yang keempat. Belum tentu itu jawabannya. Belum tentu itu. Sehingga kita jadi kayak underestimate terhadap diri kita sendiri, terus kita ngerasa nggak pantas. Bukan itu. Coba lihat dari sisi kasih sayang Allah, karena ujian adalah love language-nya Allah kepada hamba. Kenapa kok love language-nya itu ujian? Karena dengan ujian Allah tuh pengen ngangkat derajat kita. Dengan ujian Allah tuh pengen membawa kita ke sebuah gelar. Pengen ngasih kita satu gelar. Namanya gelar sabirun. Orang-orang yang sabar. Dan sabar itu puncaknya iman. Dan sabar itu tidak didapatkan dengan duduk dalam majelis ilmu dengan tema sabar. Nggak akan jadi sabar. Sabar itu didapatkan dengan melewati ujian. Dan di balik kesabaran ada banyak sekali janji-janji indah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah pengen bawa kita ke sana. Mungkin Allah pengen ngasih kita gelar sabar itu. Kayak di dunia kita kayak dikasih gelar S1, S2, S3, profesor. Dan semua itu ada challenge-nya, ada ujiannya. Sampai ke level akademik tertinggi misalnya. Begitu juga dalam karir kita dikasih ujian, kita disuruh ikut pelatihan, baru naik jabatan. Selalu kayak gitu. Maka Allah juga mencintai kita dengan ngasih kita ujian khusus, program khusus, pelatihan khusus, lewat ujian-ujian hidup supaya kita dikasih gelar yang istimewa dan khusus juga. Jadi kalau Mbak ngerasa saya diuji 2 kali dengan ujian yang hampir mirip, ya berarti 2 kali mau diangkat derajatnya oleh Allah. Dan kalau bisa dilewati, siapa tahu itu akan membawa kita kepada sebuah janji yang 2 kali lipat lebih istimewa daripada yang lainnya. Lihat dari sisi itu sehingga selalu berbaik sangka sama Allah, selalu termotivasi untuk ngejalanin hidup. Walaupun gak mudah pastinya. Walaupun gak mudah, tapi gak nyerah. Memang gak mudah, tapi jangan nyerah. Allahu a'lam. Berbahagialah kalau Mbak diuji dengan perasaan. Kalau itu berhubungan dengan pasangan, maka Mbak diuji dengan ujian yang pernah dialami oleh Bunda Khadijah yang mulia. Allahu a'lam. Jujur usia saya saat ini 36 tahun dan belum ada hilal jodoh yang terlihat gitu. Padahal saya sudah berusaha. Oke, semangat. Semangat, Kak. Kaesa. Sudah berusaha, berikhtiar dan berdoa yang tidak pernah putus kepada Allah. Namun sampai saat ini jodoh yang diharapkan belum juga datang. Malah kemarin adik saya dahulu yang sudah menikah.
terkadang saya merasa mungkin pernah merasa ada rasa kecewa dengan Allah. Ya Allah, kenapa sih saya harus seperti ini? Kenapa saya harus menjalani seperti ini? Mungkin ini, saya juga suka berpikir mungkin ini bentuk ujian sabar yang Allah kasih kepada saya. Mungkin itu aja Ustadz. Ngalamin apa yang dialamin Kak Esa juga. Beliau diduluin sama adiknya. Jadi yang menikah adiknya dulu kan, istri saya yang menikah. Karena jarak usia mereka itu nggak terlalu jauh sih, kayaknya sekitar 3 apa 4 tahun lah gitu. Jadi saya nikah umur 22 tahun, berarti karena saya seleting sama istri saya, berarti kita nikah umur 22 tahun, dia berarti waktu itu 26 tahun. Istri saya nikah duluan, nikah. Terus kan namanya kakak keduluan sama adik, apalagi perempuan itu kan ada rasa sedih kan. Tapi Masya Allah nih kakak ipar saya ini karena dia ini tentang kebaikan jadi tahadus bin ni'mah ya. Dia sabar banget dan dia percaya semua orang tuh punya jalan hidupnya masing-masing. Dia nggak mau membandingkan dirinya dengan adiknya. Kenapa adik saya lebih duluan, saya lebih telat segala macam. Dia nggak mau ngebandingin itu. Dia sabar. Dia baru menikah berapa tahun lalu umur 38 tahun. Dia bukan janda, dia perawan. Dia menikahnya umur 38 tahun setelah saya punya anak ketiga. Dia akhirnya menikah. Tapi Masya Allah ya, nggak nyangka penantiannya yang panjang sampai umurnya 38 tahun. Sekalinya ketemu suami, solehnya Masya Allah. Soleh, mapan, setia, sayang banget sama istrinya. Istrinya tuh kayak ratu diperlakukan sama suaminya. Dan suaminya lebih muda dari dia sekitar 5 tahun. Jadi suaminya sama saya lebih tua saya setahun. Jadi saya gak mau manggil dia kakak. Gak mau manggil mas gitu ya. Saya manggilnya bro. Jadi kita kayak seleting gitu sama suaminya. Tapi soleh banget, mapan, baik, setia. Dan sangat memuliakan istrinya. Ya mungkin itu adalah hal yang pantas buat dia. Karena emang dia perempuan yang soleha, yang nunggunya lama, masih sabar, masih berbaik sangka sama Allah. Nah ini bukti real ada dalam kehidupan saya. Jadi yang saya mau sampaikan Kak Esa, jangan berputus asa dan jangan berkecil hati. Ada kok, bukan cerita zaman dulu. Ini terjadi di zaman sekarang, bahkan ada dalam kehidupan kecil saya. Ada kok orang yang diberikan jodohnya di usia 38 tahun, 37 tahun. Dan dia perempuan, kalau laki-laki di umur kayak gitu mungkin masih pede ya. Tapi kalau perempuan kan ngerasa kayak apakah saya masih layak dan segala macam. Padahal nggak ngaruh sama sekali sebetulnya. Ketemu tuh. Dan ketemunya tuh bukan karena dia pacaran. Alhamdulillah saya tahu betul mereka nggak pacaran. Dia bukan yang aktif di sosial media, TikTok, Instagram. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih loh untuk waktunya. Sama-sama. Kebetulan saya mau bertanya Ustadz. Saya udah catat nih. Jadi Ustadz, dalam hidup itu terkadang kita tuh dihadapkan dalam sebuah ujian. Nah, kadang tuh saya pengen tahu ya, kita semua pengen tahu seberapa jauh kita harus bertahan dan memperjuangkan hak-hak kita. Oke. Dalam Islam memperjuangkan hak itu adalah ibadah. Jadi dalam ibadah itu Allah menyampaikan kalimat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Yakin ini banyak tafsir. Ada yang mengatakan yakin itu adalah kematian. Ada yang mengatakan yakin itu adalah kemenangan. Jadi dalam Islam memperjuangkan hak, memperjuangkan kebahagiaan, memperjuangkan sebuah kesuksesan itu gak ada batasnya kecuali dua, kemenangan atau kematian. Karena bagi orang mukmin tidak ada kalah, tidak ada rugi antara dia diberikan kemenangan di dunia atau kemenangan di akhirat lewat kematian itu. Jadi kalau kita ngerasa bahwa kita ada hak yang harus kita perjuangkan, atau ada kebaikan yang perlu kita raih, maka kita akan berjuang secara total sampai ke ujungnya, sampai ke hasilnya. Kecuali dalam konteks muamalah, kadang-kadang kita kayak misalnya saya punya uang di teman saya, itu kan hak saya kan. Betul.
secara syariat saya punya hak memperjuangkan uang itu dengan cara-cara yang baik, misalnya memintanya, menagihnya, atau kalau misalnya kasusnya cukup rumit sampai membawa ke ranah hukum misalnya. Tapi ada pilihan lain selain masalah syariat, namanya ihsan. Ihsan itu adalah ketika kita memberikan sesuatu yang lebih dari yang bisa kita berikan, atau yang bisa kita lakukan. Yang lebih itu misalnya, ya udah kalau dalam konteks hutang ya udah deh saya ikhlasin aja, saya anggap aja sebagai sedekah. Kalau dalam konteks hak misalnya, kayaknya setelah saya timbang-timbang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Saya kayak terlalu banyak menghabiskan waktu dan energi saya untuk ini, lalu saya akan mengorbankan banyak hal yang lebih penting dari ini. Ya udah deh saya coba untuk fokuskan dengan yang lain. Yang ini antara saya ikhlaskan atau saya kembalikan biar Allah aja yang akan menyelesaikannya. Nah, jadi ada pilihan-pilihan ihsan seperti itu, dan itu hak kita sebagai orang yang mau memperjuangkan sesuatu yang baik. Gitu. Baik, terima kasih Ustaz untuk Sama-sama jawabannya. Kak Pola. Ustaz, suami dulu apa ibu dulu? Ngapain pertanyaannya kayak gitu? Kenapa nggak dikasih haknya sesuai dengan kebutuhan masing-masing? Ada kalanya suami dulu, ada kalanya ibu dulu. Kenapa? Ibu lagi sakit keras. Kalau disuruh pilih kayak gini, nanti muncul fatwa-fatwa yang agak ngeri tuh. Kata suami, pokoknya kalau aku nggak izinkan kamu nggak boleh keluar rumah. Kan suami dulu baru ibu. Ibunya tuh udah sakaratul maut. Masa suaminya menggunakan dalil-dalil suami dulu? Makanya disinilah kita muncul yang namanya kebijaksanaan hikmah. Ibu lagi sakit keras, suami mah cuma pengen ditemenin makan. Kalau saya pergi menuntun ibu saya untuk sakaratul maut, la ilaha illallah, suami saya nggak akan kesedak, nggak akan keselak, nggak akan meninggal gara-gara makan tulang. Jadi kayak nggak pas banget gitu dengan dalil suami dulu baru ibu, nggak mau tahu keadaan ibu. Dengan dalil ibu dulu baru suami, nggak mau tahu kebutuhan suami. Nggak kayak gitu, itu pertanyaannya salah. Dan kata para ulama, tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan yang salah. Tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan yang salah. Jadi kalau pertanyaannya udah keliru, mau dijawab gimana juga tetap keliru. Tetap klise gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, perkenalkan nama saya Arum. Saya asal dari Semarang, tapi tinggal di Jakarta. Permisi Ustadz, mau tanya. Jika kita sudah ada yang mengajak menikah, maaf ini agak keluar dari tema ya Ustadz, maaf. Ya coba, siapa tahu nyambung. Kita sambung-sambungin aja. Gimana Arum? Oke, jika kita sudah ada yang mengajak menikah nih Ustadz, tapi saya masih kurang yakin dan masih banyak pertimbangan baik dari karakter maupun dari tujuan hidupnya gitu loh Ustadz. Nah, apa yang harus saya lakukan dan bagaimana meyakinkan diri untuk bisa yakin bahwa oh ini nih jodoh saya ini, oh ini nih yang saya cari nih gitu kan. Ya. Atau apakah saya harus menerima orang yang sudah berniat baik untuk ngajak nikah walaupun dari hati belum yakin gitu Ustadz. Kalau tak yakin maka ta'aruf, biar yakin. Yakin untuk oke atau yakin untuk nggak oke gitu kan ya. Nggak, tapi benar itu walaupun bercanda. Terus gimana kita harus nerima aja atau gimana? Nih saya selalu ngulang-ngulang sebuah quote ya. Gak usah di videoin juga gak apa-apa. Atau kalau mau di videoin jangan lupa pakai filter ya. Boleh video dengan syarat filter yang paling glowing. Sampai saya jadi avatar. Gimana gitu, ada satu quote. Jangan pernah mengatakan ya kepada orang lain ketika kamu harus mengatakan tidak kepada hatimu sendiri. Jangan, nanti itu terlalu ngambil resiko itu. Itu high risk banget itu. Jangan pernah mengatakan ya kepada siapapun kalau kamu harus mengatakan tidak kepada diri sendiri. Sampai kamu bisa mengatakan iya kepada diri dan orang lain baru kamu putuskan. Kalau masih belum ketemu jangan pernah putuskan, jangan terburu-buru. Apalagi ini bab masalah seumur hidup. Mbak Arum akan memilih seseorang yang bakal jadi imamnya sampai akhir hayatnya. Dan itu kan gak boleh hanya gara-gara ngerasa gak enak. Dia tulus, dia apa. Apakah kalau misalnya dia niatnya serius dan tulus itu udah pasti cocok? Belum tentu. Pernikahan ini bukan tentang masalah tulus dan gak tulus saja, tapi masalah
Nyambung nggak nyambung, cocok nggak cocok. Karena ada 2 orang sahabat yang dua-duanya solih solihah, bertahan cuma setahun pernikahannya mereka, lalu bercerai. Siapa dia? Zaid bin Harithah. Seorang sahabat yang sangat terkenal dengan kesolihannya, bahkan diangkat jadi anak angkatnya Rasulullah, orang yang sangat mulia. Tapi ketika dia menikah, pernikahannya itu cuma bertahan sekitar setahun. Lalu mereka bercerai. Apa karena mereka nggak soleh? Nggak mungkin nggak soleh. Solehnya soleh banget lah gitu. Nggak tulus banget. Nggak ikhlas banget. Bukan nikah karena ibadah banget. Pernah pacaran? Nggak pernah pacaran. Kok bisa mereka bertahannya cuma setahun? Nggak nyambung. Istrinya datang ke Rasul mengatakan, ya Rasulullah gimana ya, aku kayak nggak nyambung gitu sama Zaid. Kata Zaid, ya Rasulullah gimana ya, kok saya sama istri tuh kayak ada sesuatu yang nggak ngeklik gitu ya Rasul. Terus Allah bilang ke Rasul sebelum mereka datang, Muhammad kalau mereka datang nanti suruh mereka untuk pisah aja. Karena mereka udah nggak nyambung lagi. Tapi karena Nabi nggak enak hati, Nabi malah bilang bertahan wahai Zaid, jangan pisah dulu, jangan ceraikan istrimu. Nabi karena nggak enak hati sama Zaid, akhirnya Allah turunkan lagi ayat, kamu ngerasa nggak enak hati sama manusia, terus kamu enak hati sama aku kata Allah. Allah cemburu kepada Rasul, akhirnya cerai juga mereka. Kenapa bisa gitu? Kurang soleh banget. Jadi ini bukan tentang masalah tulus nggak tulus aja, masalah twin flame atau enggak. Apa itu twin flame? Dia nyambung enggak? Belahan jiwanya bukan gitu. Dan itulah fungsi ta'aruf untuk mengenal. Termasuk masalah fisik. Fisik itu dipertimbangkan dalam pernikahan. Walaupun itu sifatnya relatif. Enggak bisa kita pakai standar yang general. Masing-masing orang punya poin sendiri tentang fisik. Aku sukanya yang kayak gini. Aku sukanya yang hidungnya kecil kayak kancing baju misalnya. Aku sukanya yang hidungnya dari sekilo kelihatan cuma hidungnya. Aku sukanya yang Arabian style, aku sukanya yang oriental, aku sukanya yang etnik, aku sukanya yang apa. Kan masing-masing punya standarnya. Bule itu kan sukanya sama yang warnanya doff gitu kan. Jadi yang warna-warna agak-agak doff kayak saya itu agak-agak selera bule sih. Menghibur diri sendiri. Atau ada yang sukanya tuh yang glowing banget misalnya. Tapi tetap fisik itu adalah sesuatu yang dipertimbangkan. Terutama perempuan. Makanya dari 4 hal yang dilihat dari cewek itu justru yang pertama itu lijamaliha. Tentang kecantikannya. Dan ada sahabat mau menikah saking ikhlasnya. Mau nikah sama cewek tapi gak pernah ngeliat ceweknya. Udah mau nikah tuh tapi belum pernah ngeliat calon istrinya. Nabi nanya, kamu udah ngeliat dia? Belum ya Rasulullah, gak apa-apa lah gitu. Saking solehnya. Kata Nabi, jangan, lihatlah. Gitu. Karena di mata Ansor ada sesuatu. Maksudnya orang Ansor itu beda sama orang Muhajirin. Muhajirin itu kan orang Mekah, Ansor Madinah. Orang Ansor itu agak lebih kecil matanya kayak orang Asia. Orang Mekah agak lebih besar matanya, lebih Arab dan India kalau Mekah teh. Kalau Madinah lebih Asia gitu, lebih sipit, ada agak-agak sipitnya. Walaupun secara umum Arab, cuman dia matanya kecil. Takutnya orang Mekah seleranya mata besar, bukan yang mata kecil. Nah dia nggak pernah ngelihat calon istrinya, mau nikah-nikah aja tuh. Akhirnya kata Nabi, lihatlah di mata Ansor ada sesuatu. Akhirnya dia ngintip-ngintip di balik tembok. Pas cewek itu lewat, dia ngelihat di balik dinding, oh itu ceweknya, udah. Terus datang lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah saya udah ngelihat, gimana kamu berkenan? Berkenan ya Rasulullah. Baru Nabi setuju dia menikah. Dilihat fisiknya, dilihat keluarganya, dilihat baru nanti agamanya. Walaupun agama menjadi kunci. Tapi yang pertama kelihatan kan bukan agama langsung kan. Justru fisiknya dulu biar nyambung, biar nyaman. Maka Mbak Arum harus tadi kalau tak kenal maka tak. Dalam ilmu sastra kadang urutan itu justru dibalik. Biasanya yang istimewa ditaruh di akhir biasanya. Jadi kemarin saya nulis caption terus ada yang protes, saya bales komennya karena saya anggap dia nggak ngerti, udah biarin aja. Karena dia nggak nanya tapi dia malah kayak mempertanyakan. Kan beda nanya sama mempertanyakan kan. Kalau nanya kan pengen tahu, kalau mempertanyakan kan menyalahkan. Saya nulis menjalani hobi apa terus yang ujungnya ibadah. Kok ibadah ditaruh di belakang setelah hobi dan segala macam. Padahal coba kalian perhatikan, ketika Nabi ngomongin tentang ciri-ciri perempuan yang layak dinikahi itu ada 4. Nomor 1-nya apa?
kecantikannya, kemudian hartanya, kemudian nasabnya, yang keempat apa? Agamanya. Tanya atuh kepada Nabi, kok agama ditaruh di belakang setelah fisik, secara harta, setelah nasab, kok malah agama terakhir? Kamu gak ngerti sastra sih. Justru dalam Islam, Nabi itu kan sastranya tinggi hadisnya. Al-Quran juga sastranya tinggi ayatnya. Biasanya sesuatu kadang-kadang gak selalu ya. Jadi sengaja diletakkan di akhir biar ke notice gitu. Jadi gak selalu yang diletakkan di awal itu yang paling istimewa. Kadang maksud seorang penulis, seorang penyair itu justru meletakkan yang istimewa itu di akhir. Dan itu berlaku dalam banyak hal. Nah begitu juga dalam urutan hasanah dunia, hasanah akhirat. Dan itu nggak selalu urutan di dalam Al-Quran itu bermakna prioritas, nggak selalu. Karena Al-Quran, makanya kita butuh belajar tafsir, kaidah-kaidah Al-Quran. Ada yang urutan itu artinya memang prioritas, ini dulu baru ini. Ada yang urutan itu sifatnya bukan prioritas tetapi tanawu'. Tanawu itu artinya keberagaman. Jadi mau ditaruh di mananya sama, mau di akhir, mau di tengah, mau di awal, itu tanawu', nggak apa-apa, bebas aja. Ada ayat yang kayak gitu urutannya. Ada yang memang urutannya di awal yang paling penting. Jadi secara berurutan dan prioritas. Jadi kita harus cari tahu dulu maksud dari urutan ini apa. Sama kayak dalam ayat tentang urutan anggota tubuh ketika berwudu. Itu urutan secara fikih, secara tutorial. Jadi harus urut. Gak bisa juga kita pakai ayat itu pakai bahasa sastra. Karena itu kan lagi ngomongin tutorial ya. Pakai istilah sastra, yang paling terakhir itu yang paling baik, berarti saya kaki dulu atau nggak bisa, itu mah udah urutan tutorial fikih, jadi dia urutannya emang sesuai dengan urutan. Tapi kalau dalam berita bukan sebuah tutorial how to, dia sifatnya berita, biasanya justru yang penting itu ditaruhnya di akhir. Ini namanya kaidah-kaidah sastra. Ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, ada di dalam kata-kata para ulama. Jadi tentang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu bukan tentang dunia lebih penting daripada akhirat, bukan. Karena ada juga yang penting ditaruh di belakang. Yang kedua alasannya karena emang kita sedang di dunia. Kita ngalamin dunia dulu baru kemudian akhirat. Bukan berarti dunia lebih penting daripada akhirat. Dan yang ketiga, karena dunia itu lebih greget bagi sebagian besar manusia. Makanya Allah bilang di dalam surat Sof ya, ketika Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang berinfak, yang berjihad di jalan Allah, surga dan segala macam, ujung-ujungnya Allah bilang gini, wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lain yang kalian sukai. Apa itu? Dunia. Pertolongan Allah dan kemenangan, itu kan urusan dunia. Jadi Allah tahu betul lah, kita mah dimotivasi dengan surga itu oke, semangat, tapi dimotivasi dengan dunia itu lebih greget lagi semangatnya tuh. Sehingga Allah mengatakan wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lain yang kalian sukai, kata Allah. Padahal menurut Allah ini loh yang paling istimewa tuh, surga Aden, surga Jannah dan segala macam. Tapi oke, kalian kan sukanya ini kan, ya udahlah gitu. Itu alasannya. Paling nggak ada yang pacaran Islami ya. Pacaran Islami itu ya setelah nikah. Pertanyaan saya itu begini, terkadang saya suka dengan seseorang, tapi tiba-tiba di perjalanan itu Allah memberikan saya bahwa itu tidak cocok dengan kamu. Dia itu tidak seperti yang kamu Allah inginkan begitu. Terus yang kedua, yang melanjutnya itu biasa ada orang yang deketin saya malah takut. Begitu. Kalau ada yang perempuan cek, yang ngedekatin itu laki perempuan. Oh, perempuan. Perempuan Ustadz, perempuan. Kalau dia takut, maksudnya kenapa dia takut gitu? Laki. Soalnya saya enggak pacaran Ustaz. Jadi saya takut, biasa dia balas story saya, dan saya biasa bilang ganteng dan sebagainya, saya langsung balas dengan emot. Biasa emot. Supaya selesai chat Ustaz, supaya saya enggak ada lagi timbul apa itu. Jadi pertanyaan Ustaz, bagaimana tentang hal itu? Apakah saya harus tetap jomblo selamanya atau berjuang dan sebagainya? Soalnya saya juga Masya Allah. takut dengan bukan takut sih, ibaratnya saya itu punya prinsip, saya tidak ingin menyakiti perempuan dan saya tidak ingin menyakiti diri saya. Ya itu kalau saya sendiri Ustaz. Saya mau ngasih satu insight buat kalian ya, tapi ini nggak berlaku secara semua kasus. Sebagian mungkin cocok dengan kasus ini. Cara ta'aruf yang paling gampang itu adalah cobalah kalian berpikir jangan-jangan jodoh kalian itu bukan orang jauh. Kita kan selama ini ngebayangin jodoh itu kayak misterius, tiba-tiba datang kayak hantu gitu ya.
jodoh itu nggak harus orang jauh loh. Bisa jadi jodoh kalian itu adalah orang terdekat kalian, mulai dari sepupu kalian, kemudian teman kecil kalian, atau teman sekolah kalian, teman organisasi kalian, yang kalian tuh udah kenal banget dengan dia. Selama ini kalian mengenal dia tuh bukan pacaran, tapi dalam konteks kehidupan sehari-hari aja, apakah itu teman ataupun kerja. Sebetulnya kita kenal dia itu bagian dari ta'aruf. Jadi ta'aruf itu hakikatnya adalah mencari tahu, mengenal seseorang sehingga nggak salah paham tentang dia. Itu hakikat ta'aruf, bukan pacaran. Ta'aruf itu bukan pacaran Islami, bangunin tahajud, ingetin baca Quran, apalagi taklim bareng. Bukan itu ta'aruf. Itu pacaran yang berbalut Islami, padahal nggak ada pacaran Islami ya. Pacaran Islami itu ya setelah nikah. Lebih dari itu pun boleh kalian lakukan dan tetap Islami kalau sudah menikah. Jadi ta'aruf itu bukan pacaran Islami, bukan intimate, bukan. Ta'aruf itu bukan intimate, sama sekali bukan intimate. Ta'aruf itu mencari tahu tentang seseorang sejelas-jelasnya, sekenal-kenalnya. Dan yang paling gampang mencari tahu dan mengenal seseorang itu orang terdekat kita. Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad itu bukan orang jauh, apalagi Fatimah sama Ali kan. Fatimah sama Ali itu udah dari kecil bareng, serumah bareng, masa kecil bareng, pas udah gede aja mereka dipisah karena udah balik. Tapi sebetulnya udah kenal banget satu sama lain. Jadi itu cara paling smooth, paling gampang, paling low risk dalam ta'aruf. Karena kalau kalian ta'aruf dengan orang baru, bisa jadi itu adalah topeng, bisa jadi itu adalah packaging. Karena lagi ta'aruf semuanya jadi baik kan ya. Lagi ta'aruf ngomongnya tuh soft spoken banget. Apa? itu bukan sosokan sakit gitu kali ya. Jadi kayak terlalu dilembut-lembutin gitu ngomongnya karena lagi taruh biar jadi cowok yang kayak lembut atau apa, perhatian gitu kan. Jadi tiba-tiba dia jadi kayak penyayang sama kucing. Padahal tadinya dia sering nendang kucing, lempar kucing. Sekarang tiba-tiba ada kucing, kucing lucu banget. Sejak kapan kamu ngelus-ngelus kucing? Biasanya juga kamu nendang-nendang kucing. Gara-gara ceweknya suka kucing. Tiba-tiba dia lebih senang warna misalnya ungu. Aku suka banget loh dengan ungu. Kenapa ceweknya suka ungu? Namanya juga baru kenal. Jadi kurang real gitu. Kalau yang paling real itu ya emang kita kenalnya bukan dalam rangka mau nikah. Emang kenalnya kesehariannya udah tahu banget. Ini paling gampang ta'aruf adalah dengan orang yang sudah kita kenal lama. Kalau memang ada kesempatan itu kan, bukan berarti orang yang udah kita kenal lama itu nggak layak jadi pasangan kan. Jadi coba buka kesempatan itu deh kalau kalian mau menikah. Jadi buat Hamzah, siapa tahu, coba Hamzah perhatikan lagi, siapa tetangga Hamzah, biar Hamzah nggak takut gitu. Siapa teman Hamzah sekarang? Siapa teman Hamzah yang Hamzah kenal lama? Siapa teman kerja Hamzah? Sepupu Hamzah yang ketemu setiap lagi lebaran. Di antara semua yang ada dalam list itu, siapa tahu mereka emang ada yang memang jodohnya Hamzah dan layak buat Hamzah. Coba berpikir kayak gitu deh. Jangan yang namanya jodoh itu apa istilahnya, asam di gunung, garam di laut, harus ketemu di kuali. Yang satu di ujung timur, satu ujung barat, gak harus selalu kayak gitu. Gak harus selalu kayak Nabi Ibrahim sama Hajar, satu di Irak, satu di Mesir, gak harus. Atau Musa dengan istrinya, satu di Mesir, satu di Madian, gak harus. Tapi kadang kayak Nabi Muhammad, kayak Ali, yang mereka tuh ketemu dengan orang yang memang udah dekat sejak awal. Nabi Muhammad dengan Khadijah memang udah dekat, tapi bukan sebagai teman, sebagai partner bisnis. Dan tinggal satu kota juga. Khadijah udah kenal Nabi Muhammad sejak Muhammad masih yatim, masih anak kecil, sampai Muhammad dewasa. Jadi Khadijah itu tahu siapa Muhammad. Jadi nggak perlu ta'aruf lagi yang terlalu formal, emang udah tahu banget. Ditambah lagi divalidasi dengan kerjasama bisnis, makin valid nih. Oh Muhammad itu jujur, Muhammad itu begini. Sebaliknya Nabi Muhammad ke Khadijah juga kayak gitu. Siapa sih yang nggak kenal Khadijah? Ditambah lagi dengan kerja sama bisnis, makin kenal bagaimana Khadijah itu fair sama orang lain, adil sama orang lain segala macam. Jadi itu Hamzah cara kita meniti jalan menuju cinta.
Cobalah buka kesempatan dengan orang-orang terdekat. Allahu alam. Buat kamu yang masih suka gibahin orang, ketahuilah wahai para tukang ribah yang ada di sana, ketika Anda dengan semangatnya berribah, mengribahi kawan Anda di circle Anda, maka ketahuilah saat Anda gak ada, Anda jadi bahan ribahan mereka. Yes, 5 orang nih, 1 gak hadir, ya. Kalian kan ngomongin yang 1 ini jelek banget ya, bukan kalian, sana. Si Ono itu kan ketika ngomongin orang 1 yang gak hadir ini kan jelek banget ya. Nah, ketika dia lagi udzur, dia lagi ada jadwal kegiatan yang kemudian membuat dia tidak bisa hadir di tongkrongan itu, maka ketahuilah saat kamu gak hadir itu, kamulah topik utamanya. Kamu adalah topik utama mereka. Akhirnya dia gak datang. Mulai muncul, dimulai dengan kata-kata, kadang-kadang pakai ribahnya orang-orang hijrah. Astagfirullahaladzim, bukannya aku mau ribah ya. Ini bahasanya Ustadz Hanan ini. Astagfirullahaladzim, bukannya aku mau ribah ya. Tapi kayaknya si Ica itu melanggar peraturan Allah deh. Astagfirullahaladzim. Kita obrolin yuk biar kita bisa bantu Ica mendekatkan diri kepada Allah. Oh, ribah pun dibikin syar'i. Nas'alullah assalamul afiyah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Gini aku mau tanya tentang isu yang kayak kemarin di film aku Home Sweet Loan itu yang diangkat tentang Sandwich Generations, karena banyak banget ternyata teman-teman yang relate, para Gen Z, aku pun termasuk Sandwich Generations. Dan yang aku mau tanyain adalah kadang kita tuh sebagai Sandwich Generations yang selalu dimintain tolong, yang harus menanggung segala beban gitu di keluarga. Karena kita juga pengen melindungi diri kita ketika dimintain tolong itu rasanya mungkin kalau dibilang mampu mungkin mampu untuk dibantu, tapi rasanya akan sangat berat gitu loh di kitanya Pak Ustadz. Apakah ketika kita bilang tidak kepada orang yang meminta bantuan kita dan kita berusaha melindungi diri kita untuk biar tidak mengorbankan diri sendiri, itu adalah dosa atau salah? Mohon pencerahannya dari Pak Ustadz. Aku setuju banget sih dengan sikap dia. Jadi kan ada film adegannya bikin kita gregetan ya. Iya. Kok dia sepahlawan itu sih? Kok dia sekeren itu sih gitu? Kayak kurang realistis aja gitu kan. Dia terlalu keren lah untuk sosok pemeran film itu. Tapi pas di film itu aku ngerasa, nah harusnya gini nih. Kamu nggak harus memaksakan diri gitu. Ada kalanya emang cara nolong kita itu bukan mengiyakan kemauan orang lain, tetapi justru ngasih dia sebuah pelajaran hidup. Jadi Nabi ada kalanya beliau ketika dimintai tolong sama seseorang beliau bantu, ada kalanya beliau nggak membantu dia dengan ngasih apa yang dia minta, tapi ngasih sesuatu yang jadi kayak dia harus effort lagi gitu. Kayak misalnya sederhananya Nabi tuh nanya ke dia, kamu punya apa di rumah? Bukan langsung dikasih makanan atau mungkin modal kerja, tapi ditanya kamu punya apa di rumah? Gak punya apa-apa ya Rasul, coba kamu ingat-ingat lagi. Aku cuma punya kapak doang di rumah, gak punya apa-apa, gak ada makan segala macam. Ya udah, coba kamu pakai kapak itu buat nyari kayu di hutan. Nanti aku bantuin jualin kayu itu. Akhirnya dia berusaha effort, dia nyari kayu di hutan, terus dia nggak tahu cara jualan kayu kan. Akhirnya Nabi ngajarin cara jualan kayu sampai kemudian dia bisa mandiri. Nah itu kan Nabi sebetulnya bukan mengatakan tidak, tetapi tidak mengiyakan apa yang dia minta ya. Jadi nggak selalu kita harus mengiyakan apa yang orang mau atau bahkan keluarga sekalipun. Tapi bukan berarti juga kita mengatakan tidak sebetulnya. Tinggal kita niatnya apa nih. Kalau niat kita pengen ngasih dia pelajaran, sebetulnya itu bukan mengatakan tidak, tapi lebih kayak kita ngasih sesuatu yang lebih cocok buat dia ketimbang apa yang dia pengenin. Karena ada orang yang selalu datang lagi minta hutang dan selalu berjanji bulan depan aku bayar, dan nyatanya udah bertahun-tahun nggak pernah satu pun yang dia bayarkan. Nah dalam kondisi kayak gitu kita harus agak kuat untuk menolak permintaan dia dengan niat untuk ngasih dia pengalaman yang baik buat pertumbuhan spiritual dan emosi dia.
Nah, jadi bukan kita mengatakan tidak karena kita nggak peduli, karena kita egois, tapi kita mengatakan tidak justru karena kita pengen memberikan yang lebih baik buat dia. Dalam konteks kayak gini, saya setuju banget sih. Kalau misalnya alasan tidak itu karena emang kita pengen ngasih sesuatu yang baik. Atau alasan kedua tidak itu karena emang kita nggak mampu. Nah, kalau alasannya juga karena kita nggak mampu, kenapa kita harus memaksakan diri tentang sesuatu yang kita nggak mampu? Jadi mungkin salah satu beban anak-anak sekarang, dia kan people pleasure ya, nggak enakan kan. Nabi tuh orangnya sangat nggak enakan. Nabi tuh sering banget loh. Nanti ada kajian yang pernah saya bahas juga di sharing time. Nabi tuh pernah berkali-kali tuh mau mengatakan tidak tapi nggak enak. Sampai kemudian Allah sendiri yang intervensi, Allah yang bilang nggak ke sahabat yang minta sesuatu gitu. Ada sahabat yang bertamu ke rumah Nabi nggak pulang-pulang, Nabi pengen istirahat, nyuruh mereka pulang nggak enak, tapi Nabi diam aja sampai turun ayat suruh mereka pulang. Nah di situ kan pelajarannya bahwa